Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Mansabro News. Kembali lagi bersama saya Safartu Kamaria. Kita harus percaya diri sehingga bisa tampil dengan maksimal dan benar. Karena kunci sukses adalah tekun. Dan sukses bukan berarti karena pintar. Itulah kutipan dari Bapak Syaihul Islam MPD sebagai pembina apel pagi di Man 1 Probolinggo 7 Agustus 2023. Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di aktivitas Anda. Bersama saya, Claresta, yang akan memberikan info terbaru dan teraktual 7 Agustus 2023. Pada siang hari ini, Man 1 Probolinggo kembali menggelar rutinitas pagi setiap hari, yakni apel pagi. Saat ini saya juga sudah bersama Bapak Syaihul Islam sebagai pembina upacara pada pagi hari ini. Ya, baik dengan apel. Baik Pak, dengan pelaksanaan apel pagi ini, kira-kira penyampaian dalam amanat Bapak apa ya Pak? Saya menekankan pada dua aspek, yaitu tentang ilmu, pengetahuan, dan akhlak. Jadi keberhasilan seorang itu hanya cuma bisa melalui proses yang panjang, yaitu dengan tekun. Tekun itu artinya dalam artian terus-menerus berupaya sampai ia betul-betul menguasai materi. Gitu. Jadi sukses itu bukan karena kaya, bukan karena turunan orang pinter, bukan karena fasilitas yang memadai. Jadi misalkan para guru-guru yang ada, guru-guru kalian yang ada ini, beliau itu adalah orang yang sukses. Beliau itu merupakan produk dari sistem pembelajaran yang tidak begitu didukung oleh media pembelajaran yang canggih seperti saat ini. Jadi kalau di masa kami tahun 90 ketika kami SMA atau ketika kami aliyah, sudah ada yang namanya IT kan barusan saja, laptop atau misalkan Android dan lain sebagainya. Jadi semuanya pembelajaran itu cuma ya sederhana lah, tapi mereka sukses. Kenapa? Ya karena mereka itu adalah tekun. Jadi terus berusaha bagaimana ya sukses. Yang nomor dua, itu pentingnya akhlakul karimah, jadi perilaku yang baik. Perilaku itu bisa dengan guru, terutama dengan teman, bahkan dengan lingkungan. Jadi kita harus jaga perilaku, jaga kata-kata, memilih kata-kata yang baik, ya kan, yang akan disampaikan kepada temannya, lebih-lebih kepada guru. Jadi nilai seorang itu kan diukur dari akhlaknya. Kata Imam Ali itu kan qimatul mar'i akhlaquha, nilai seseorang diukur dari akhlaknya. Jadi sepinter apapun anak itu, sehebat apapun anak itu, sebanyak apapun prestasi anak itu, jika tidak punya perilaku yang baik, akhlak yang baik, maka anak itu kurang punya nilai. Jadi nilainya ya kurang begitu punya nilai lah gitu. Jadi kunci sukses itu bukan dari keturunan atau apa ya Pak ya? Ya bukan dari keturunan, bukan karena fasilitas belajar yang memadai, bukan. Tapi yang paling utama itu adalah tekun. Tekun itu artinya tadi terus berupaya menguasai, memahami materi sampai ya sukses, sampai ya betul menguasai. Jadi kunci dalam hidup itu harus sukses dan tekun untuk menggapai prestasi dan masa depan yang cerah Pak ya? Ya betul. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, dengan saya Claresta dalam pagi hari ini penyampaian amanat apel pagi oleh Bapak Syaihul. Baik, dengan saya Claresta pamit undur diri dan terima kasih. Bertemu dengan kegiatan silaturahmi yang insya Allah banyak manfaatnya. Kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Radar Bromo sebagai media yang mewadahi kreativitas siswa-siswi untuk meningkatkan minat baca yang lebih baik. Hari ini responden kami bersama fotografer Radar Bromo yakni Bapak Zainal Arifin.
Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nauril Alifia di Mansa Pro News. Di sini kita sedang meliput acara Literasi Award 2023 yang diselenggarakan oleh Radar Bromo dan PT POMI. Baik, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Zainul Arifin selaku fotografer dari Radar Bromo. Jadi kalau kita sedang melihat di koran-koran Radar Bromo, jadi fotografernya adalah beliau sendiri. Baik, di sini boleh kami wawancarai, Pak? Ya, monggo, silakan. Jadi acara Literasi Award ini diadakan dalam rangka ulang tahun PT POMI dan acara literasi, maksudnya literasi nasional ya Pak, apa betul? Betul, Mbak. Oke, di sini Bapak sebagai fotografer dari Radar Bromo sendiri, guys. Dan boleh kami tanyai bagaimana sih kalau kita tips-tips dari Bapak sendiri untuk menjadi fotografer dari jurnalistik, bagaimana tips-tipsnya nih Pak? Iya, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai seorang fotografer, kita sudah punya ide atau perencanaan awal ketika kita mau peliputan. Nah, sebelum kita berangkat ke peliputan di suatu wilayah atau daerah, kita sebelum berangkat itu sudah punya ide, sudah punya perencanaan awal di otak kita dan diaplikasikan ke dalam fotografi. Nah, makanya di sana tidak hanya sekedar motret, tapi harus potret yang menarik untuk disampaikan, yang membedakan untuk menyampaikan pada layak umum. Jadi tidak hanya motret, tapi ada pesan yang di dalamnya. Nah, ketika kita dalam peliputan nanti, kita tidak langsung motret, tapi apa yang harus kita potret biar foto ini bisa diterima oleh masyarakat atau gampang dilihat dan enak disampaikan pada halayak umum gitu. Baik, terima kasih. Lalu pernah gak sih pas peliputan itu Bapak kehilangan suatu momen yang seharusnya menjadi foto yang bagus, yang menarik untuk difoto? Lalu bagaimana sih cara mengatasinya gitu Pak? Iya, benar sekali bahwasanya fotografer itu berkaitan dengan momen ya. Momen ketika kita kehilangan momen, habis sudah kita. Nah, tapi kita bisa mengatasinya atau bisa mencari solusi lain, kita mencari angle yang lain atau sudut pandang yang lain atau mencari kejadian unik yang lain. Ketika spot yang lain, ketika kita momennya habis, kita cari spot yang lain yang berkaitan dengan momen tersebut. Tapi yang jelas nilainya sudah berkurang. Kalau kita sudah pas tepat dengan momennya itu lebih fresh, lebih eksklusif. Tapi kalau kita ketinggalan momen, ya itu tadi saya bilang kita habis sudah. Tapi solusinya kita mencari angle yang lain tapi berkaitan dengan peristiwa tersebut. Baik, lalu bagaimana sih Pak kalau misalnya kita mempunyai dua berita yang sama-sama menarik, sama-sama penting, lalu cara memilih dari salah satu yang paling menarik itu gimana Pak? Ya, ketika dihadapkan dengan suatu peristiwa yang menarik, dua-duanya menarik. Kalau kita berbeda timing, kita bisa mengatasinya. Tapi kalau timingnya atau waktunya sama, kita harus bisa menilai bobot, bibit dan kekuatan berita itu sendiri. Ketika si peristiwa A itu lebih bobot peristiwanya, saya harus mengejar peristiwa A daripada peristiwa B. Tapi kalau bersamaan timingnya itu yang susah tadi itu yang bilang. Tapi kalau timingnya berbeda, kita bisa mengambil yang peristiwa A baru kita lari ke peristiwa yang B gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Itu dia jawaban dari Bapak Zainul Arifin. Kembali itu dia liputan kami. Selamat siang. Sekian berita hari ini. Saya Safatul Komaria bersama TCC Kru Mansa Pro TV pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan semangat. Mansa Pro, ahsan, ahli dan santun.